Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa, terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf dari faksi Al-Habsyi Misaya, dan mereka saat ini menurut keterangan dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan konferensi pers beberapa saat yang lalu telah perjalanan dari Filipina ke Jakarta, dan tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan bahwa pembebasan ini melibatkan begitu banyak pihak di antara kedua negara dan bahkan juga melibatkan tokoh-tokoh setempat untuk membebaskan ke-10 warga negara Indonesia tersebut. Kami akan memutarkan video ketika 10 warga negara Indonesia ini tiba di Zamboanga, Filipina. Kita lihat bersama-sama. Di video yang Metro TV dapatkan secara eksklusif ini, pemirsa, ke-10 warga negara Indonesia diterbangkan dari Sulu ke Zamboanga dengan menggunakan helikopter. Dan ada beberapa staf dari kedutaan Indonesia di Filipina yang menyambut kedatangan ke-10 warga negara Indonesia ini. Ke-10 warga negara Indonesia, untuk kita ketahui bersama, diculik pada tanggal 26 Maret lalu. Ada 10 orang yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf dengan faksi bernama Al-Habsyi Misaya. Mereka adalah ABK kapal Takbut Brahma 12 yang menarik kapal Tongkang Anan 12 yang berisi 7.000 ton batu bara. Seperti Anda bisa saksikan di layar, mereka diterbangkan dari rumah gubernur di Sulu ke Zamboanga, Filipina dengan menggunakan helikopter. Dan di dalam helikopter ini, pemirsa, ada 10 warga negara Indonesia yang disandra. Mereka di bandara ini atau di landasan helikopter ini disambut oleh staf dari kedutaan Indonesia di Filipina dan juga beberapa personil militer Filipina. Dan Anda bisa saksikan bersama-sama proses penurunan mereka dari helikopter. Sekali lagi, mereka diterbangkan dari Sulu, tepatnya di rumah gubernur Sulu, dikarenakan informasi yang kami dapatkan mereka semacam di-drop atau diantarkan ke depan rumah gubernur Sulu oleh orang tidak dikenal, kemudian mereka diterbangkan ke Zamboanga, Filipina. Keterangan yang kami peroleh, kondisi dari ke-10 warga negara Indonesia ini sehat, walaupun pasti tekanan psikis juga ada, mengingat mereka sudah lebih dari 30 hari disandra oleh kelompok faksi Abu Sayyaf ini. Kita akan saksikan bagaimana ekspresi dari keluarga salah satu korban penculikan yang ada di Makassar. Anda bisa saksikan ekspresi mereka ketika menyaksikan tayangan ini di layar kaca Anda. Gambar di sebelah kiri bawah adalah ekspresi kegembiraan dari salah satu keluarga ABK yang diculik oleh Abu Sayyaf di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka masih menanti dan juga mencari anggota keluarga dari rombongan 10 orang ABK yang berhasil diselamatkan tersebut. Inilah wajah mereka, pemirsa, ke-10 warga negara Indonesia yang berhasil dibebaskan. Dan menurut keterangan dari pemerintah, dari Presiden Joko Widodo, dari Menlu Retno Marsudi, mereka saat ini dalam perjalanan dari Filipina untuk dibawa ke Jakarta. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Ridwan Habib,
pengamat terorisme dan intelijen UI yang mengetahui proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Filipina. Proses negosiasi berjalan dengan alot dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh adat yang dihormati di Sulu untuk membebaskan ke-10 warga negara Indonesia ini. Saya akan mengajak Anda kembali untuk menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 10 ABK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak 26 Maret 2016 yang lalu saat ini telah dapat dibebaskan. Posisi detik ini akan diberangkatkan dari Sambuanga menuju ke Jakarta dan diperkirakan nantinya tengah malam akan telah sampai di Jakarta. 10 WNI warga negara kita tersebut dalam keadaan baik dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Dan perlu saya sampaikan bahwa banyak sekali pihak yang telah bekerja sama dalam pembebasan 10 WNI ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun yang informal. Ucapan terima kasih terutama juga saya tujukan kepada pemerintah Filipina. Tanpa kerja yang baik, tanpa kerja sama yang baik, upaya perusahaan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Dan saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK WNI yang lainnya. Di samping upaya pembebasan sandera, satu isu yang lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keamanan di perarian perbatasan dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, akan diadakan pertemuan pada tanggal 5 Mei ini antara Indonesia, Malaysia, Filipina. Yang akan bertemu adalah Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri dan Panglima dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan yang saya hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa saat ini ke-10 ABK WNI kita sudah berada di dalam pesawat di Airbase Sambuanga dan siap untuk diterbangkan ke Jakarta. Dan Bapak Presiden sudah menyebutkan bahwa upaya pembebasan ini melibatkan semua atau banyak pihak, semua anak bangsa. Oleh karena itu kita sampaikan bahwa ini adalah diplomasi total yang tidak saja hanya
terfokus pada diplomasi government to government, G2G, tetapi juga melibatkan jaringan-jaringan informal yang sejak dari awal kita sampaikan. Kalau teman-teman ingat bahwa kita sampaikan semua komunikasi, semua jaringan kita buka, semua opsi kita buka dengan satu tujuan, yaitu mengupayakan keselamatan 10 WNI kita. Dan syukur alhamdulillah bahwa upaya ini sudah berhasil. Demikian yang ingin saya tambahkan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas doa yang diberikan oleh seluruh bangsa Indonesia terhadap proses yang sudah berjalan lebih dari 1 bulan ini. Terima kasih. Ibu, boleh ada pertanyaan, Ibu? Boleh ada pertanyaan, Ibu? Ibu, boleh ada pertanyaan? Ibu. Abang Lima, Bu. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kita ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden mengutamakan keselamatan para sandera. Ini adalah kata kunci. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibu Menlu, ini adalah melaksanakan diplomasi total, formal dan informal. Di dalamnya ada TNI, maka TNI melakukan operasi-operasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, yaitu operasi intelijen. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon doa agar tidak lama lagi juga yang 4 bisa kita bebaskan dengan selamat, kembali lagi melakukan diplomasi total. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Boleh ada pertanyaan, Ibu? Bu Menlu, sebentar, Bu. Pak Panglima, boleh sebentar sedikit, Pak. Pak, Ibu. Bentar lagi, kemudian kita berdiri pertanyaan kita. Ke Jakarta dan diperkirakan akan tiba di Jakarta tengah malam nanti. Ya, adanya ini berarti ada 5 poin utama yang disampaikan oleh Presiden. Kita masih bersama dengan Ridwan Habib, pemirsa pengamat terorisme dan intelijen UI yang mengetahui proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Filipina. Ada 5 poin. Saat ini perjalanan ke Jakarta dari Sambuanga diperkirakan tiba tengah malam. Kemudian banyak pihak yang bekerja sama dalam upaya pembebasan ini. Saya akan menggarisbawahi terlebih dahulu, Mas, untuk poin banyak pihak yang bekerja sama dalam upaya pembebasan ini. Tadi Ibu Menlu juga mengatakan menggunakan jaringan informal. Bisa dijelaskan kembali jaringan informal yang dipergunakan untuk negosiasi pembebasan ini seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa tipologi atau karakter khas kelompok-kelompok faksi di bawah Abu Sayyaf itu tipologi tradisional. Mereka mendengar perintah. Jadi anggota yang di lapangan itu sekedar melakukan tugas yang dia perintahkan, yang diperintahkan oleh pimpinannya. Misalkan tugasnya adalah bawa ke tempat aman atau bawa ke sebuah rumah, kasih makan, sekap. Ya tugasnya hanya itu saja. Nanti level atasnya akan punya tugas yang lain. Lalu atasnya lagi sampai pada pimpinan faksinya dalam kasus 10 ini Al-Habsyi Misaya. Nah, lalu pendekatan informal yang dilakukan tentu kepada pimpinan, karena kalau kepada anggota di bawah mereka menunggu perintah pimpinan. Oke, sementara pimpinan juga mendengar. Ya, mendengar dari tadi yang saya sampaikan tokoh-tokoh informal yang ada di Sulu, di Jolo. Mereka sekarang ini mendekati pemilihan distrik, jadi masing-masing itu mempunyai pengaruh yang berbeda-beda, sehingga ada faktor yang cukup complicated antara politik lokal dengan kebiasaan mereka melakukan penyanderaan. Ada hubungannya tidak penyanderaan, kemudian pembebasan dengan pemilu yang semakin dekat? Saya kira kalau dikoneksikan secara langsung agak susah ya, tetapi memang kebetulan time frame-nya bersamaan. Pemilu distrik itu akan berlangsung Mei, dan kemudian penyanderaannya terjadi. Dan kita melihat intensitas penyanderaan itu meningkat memang bulan-bulan ini ketika ombak di Laut Tawi-Tawi itu sedang
landai. Jadi kapal speedboat kita, speedboat penculik bisa mendekat ke kapal kita dan mengambil anak buah kapal. Tadi Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Filipina. Pemerintah Filipina melalui militernya juga sudah melakukan seperti penggerbekan begitu ke beberapa lokasi yang menewaskan puluhan tentara dari Filipina. Namun masyarakat Indonesia juga gregetan begitu. Nampaknya tidak ada effort yang ekstra untuk membebaskan para sandera, termasuk warga Filipina yang juga disandera di sana. Menurut Anda sejauh ini langkah dari militer Filipina dan juga pemerintah Filipina sudahkah cukup? Ya, saya kira kita harus mengikuti apresiasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tanpa kerjasama pemerintah Filipina tentu memang tidak mungkin ya. Salah satu contohnya mengapa kemudian anak buah kapal saudara-saudara kita ini kembali ke rumah gubernur. Ini kan simbol dari sebuah pemerintahan begitu. Walaupun gubernur di daerah Sulu, di daerah Kepulauan Jolo itu memang dalam tanda petik agak nggak kompak nih dengan pemerintahan Manila. Mereka mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang sangat unik sehingga memang kalau dibilang ya nggak akrab-akrab sekali dengan pemerintahan pusat di Manila. Tetapi mereka tetap pemerintah, mereka tetap pemerintah yang sah. Artinya rasa apresiasi kita kepada pemerintah Filipina termasuk pada pihak intelijen ya. Intelijen Filipina tentu membantu perannya proses juga ini. begitu besar. Nanti kita akan ke poin selanjutnya terkait dengan kerja keras untuk membebaskan 4 ABK kapal lain yang disandra di waktu yang berbeda yakni 16 April 2016. Tapi sebelum itu ada informasi terlebih dahulu pemirsa. Tim Metro TV juga mendapatkan video eksklusif ke 10 WNI yang telah tiba di bandara di Sambuanga. Kita lihat bersama-sama. Pelepasan ke 10 sandera ini dilakukan sekitar pukul 12.15 di Panti Parang Sulu, Mindanao Selatan, Filipina. Dalam konferensi pers, begitu tiba di Bandara Sambuanga, dijelaskan bahwa upaya pembebasan dilakukan atas kerja tim kemanusiaan Surya Paloh yang merupakan sinergi gabungan jaringan pendidikan Yayasan Sukma, Kelompok Media Group, dan Partai Nasdem. Pemulangan dengan menggunakan pesawat khusus tim kemanusiaan Surya Paloh di bawah pimpinan anggota DPR Victor Laiskodat didampingi oleh pihak Kedutaan Besar Indonesia di Filipina, Edi Mulia, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri. Usaha pembebasan ini dilakukan bersama sejak tanggal 23 April 2016. Sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan reporter Metro TV Anggi Hasibuan dari Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengetahui bagaimana reaksi keluarga terkait dengan pembebasan salah satu ABK warga negara Indonesia. Anggi? Iya, Rory, alhamdulillah sekali bahwa kabar gembira ini tentu saja disambut baik oleh seluruh keluarga besar di sini. Saya sudah bersama dengan ayahanda dan ibunda dari Wawan, Rory. Jadi tadi sudah menunggu sejak sore informasi resminya dan tadi barusan melihat juga tayangan di Metro TV bahwa tadi sempat teriak-teriak juga di sini, Rory, karena memang sudah lama sekali ingin mendapatkan kabar pasti seperti apa. Kemudian juga kondisinya seperti apa, ini selalu ditunggu keluarga. Kemudian juga ada firasat si bapak hari ini kebetulan juga baru sampai di Makassar nih, Rory. Jadi kemarin sempat balik ke Malili sekitar 13 jam dari Makassar. Pak, gimana hari ini? Alhamdulillah ya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya, saya sujud syukur kepada Allah Maha Kuasa. Anak saya sudah bebas hari ini. Berdasarkan konfirmasi dari perusahaan awalnya sekitar kurang lebih jam 5 sore, dikonfirmasi bahwa Wawan Saputra beserta teman-temannya telah dibebaskan Abu Sayyaf. Jadi oleh Abu Sayyaf, jadi maka dari itu kami patut bersyukur
kepada Allah Maha Kuasa yang selama ini, dan saya banyak terima kasih kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kemenlu dan juga perusahaan, ya pemerintah Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur, Wali Kota Makassar yang selama ini membantu kami, termasuk Bupati dan Wakil Bupati di Luhut Timur, dan juga keluarga besar kami yang turut mendoakan anak bebas kami ya. Berkat doa bersama-sama ya Bapak ya. Ibu tadi sudah melihat Wawan di TV, gimana dong Bu? Ya, saya sudah senang sekali, anak saya sudah dibebaskan. Ya, tinggal saya tunggu kapan kembalikan kembali. Oke, tadi Wawan terlihat sehat sekali? Ya, amin, dia sehat. Oke. Apa tadi yang pertama terfikirkan oleh Ibu ketika tadi saya juga melihat Ibu sangat kaget sekali mendengar informasi dan juga senang sekaligus informasi bahwa semuanya tadi selamat? Ya, saya senang karena semua sudah selamat. Itu aja, Bu? Iya, itu aja. Akan mengajak keluarga. Kemarin kita di sini sempat rame-rame bersama keluarga, akan mengajak keluarga kembali ke sini. Iya, saya ajak kembali kemarin. Ke sini semua ya? Ke sini. Oke. Pak, selanjutnya kita menunggu kabar untuk diterbangkan ke Jakarta. Tadi penjelasan dari Presiden juga hari ini malam ini juga kemungkinan akan sampai. Dari keluarga sendiri ada rencana lain, Pak? Punya rencana sih, artinya kami tetap menunggu konfirmasi dulu perusahaan, karena perusahaan menyampaikan tadi bahwa detailnya Pak Mansur besok hari Senin kami berikan informasi. Ya, nanti kalau Wawan Saputra akan kembali sini, mungkin saya adakan sujud syukur, barangkali kumpul sama keluarga, ya meminta pertolongan kepada Allah, mengucapkan syukur. Ya, termasuk juga nanti di rumahnya adik saya yang ada di Luhut Timur beserta mungkin pemerintah setempat yang ada di sana, seperti itu. Baik, tadi juga sempat ditelepon sama keluarga-keluarga lain atau juga yang juga ikut tersandra kemarin. Tadi sudah langsung telepon-teleponan sama Bapak, ada keluarga lain? Bapaknya orang tua yang lain? Yang keluarga Sandra ini ya. Dari itu tantenya Aldi tadi menelpon bahwa sudah dikonfirmasi. Saya bilang saya belum ada konfirmasi ini. Setelah ada tadi konfirmasi dari pihak perusahaan, ternyata perusahaan juga akan bilang, dia sampaikan ke saya bahwa saya akan menghubungi kembali dari keluarga yang lain, seperti itu. Oke, ya. Baik. Ya, kita tunggu kabar selanjutnya besok Pak, dan ketibaan di Jakarta. Rory, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Anggi atas laporan Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Itu tadi yang bisa Anda saksikan pemirsa, ekspresi kegembiraan dan juga kelegaan dari keluarga Wawan Saputra, satu dari 10 warga negara Indonesia yang dibebaskan hari ini. Kita akan kembali ke Anggi Hasibuan, nampaknya ada informasi terbaru dari sana, Anggi. Ketika detik-detik dari Bapak dan juga Ibu saat mendengar informasi bahwa semua keluarga ini selamat. Kita saksikan. Setengah 5 sore Bu, iya Bu, iya. Iya. Halo. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak ya Allah, ya Allah, amin ya Allah. Selamat ada yang terima kasih banyak. Terima kasih Bu, makasih ya. Makasih banyak ya Allah. Salam ke semua ya Bu. Terima kasih banyak ya. Selamatkan anak ya. Saya doakan ya. Makasih ya. Amin ya Allah. Makasih banyak ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Ya Allah. Putri, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Ya, sebentar katanya ada pernyataan terus. Ya Rory, jadi tadi sempat sambil nonton video ini, si Bapak nanya nih, Rory, loh kok ini direkam ya? Tapi ternyata memang tadi kan diajak sama Bapak rame-rame ke dalam Pak ya. Pak, tadi yang nelfon siapa? Bu Mega dari Patria. Dari Patria? Iya. Apa yang disebut sama Ibu Mega? Bahwa Pak Mansur sudah dengar informasi enggak? Sedang belum ada informasi perkembangan ini Bu, seperti aja kemarin. Ini berdasarkan konfirmasi dari perusahaan Jakarta. Alhamdulillah Pak Wawan beserta teman-temannya dibebaskan Abu Sayyaf tadi per jam tadi pagi, pokoknya jamnya nggak ditentukan, yang jelasnya sudah dibebaskan oleh Abu Sayyaf. Saya lalu sampaikan, terima kasih banyak Bu. Saya tidak tahu kelanjutan komunikasi itu karena saya sudah sangat terharu dan bersyukur atas kebebasan itu. Jadi tadi kurang jelas, yang jelasnya disampaikan ke saya bahwa besok hari Senin ini akan dikonfirmasi kembali secara detail, tidak tahu seperti apa kemungkinan. Saya kita menunggu konfirmasi besok seperti itu. Oke, ada informasi Bapak mau diajak ke Jakarta kah atau misalnya nanti penjelasan lainnya itu ada semacam itu? Belum ada konfirmasi dari pihak perusahaan seperti itu. Ya, seperti apa yang ditanyakan juga tadi reporter bahwa apakah saya ada diundang perusahaan ke Jakarta atau bagaimana, sampai hari ini belum ada konfirmasi seperti itu. Ya. Sekali lagi Bapak selamat, alhamdulillah, Ibu ya, dan kami juga akan terus menunggu nanti untuk informasi kelanjutannya dan juga ketibaan lainnya. Saya kembalikan ke Rory. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.